Beb katanya. Omlim di rumah. Omlim jangan nunduk aja kan jadi kelihatannya kayak orang Korea. Emang Amin Korea? Gitu. Jadi kita memang sengaja di sini berkumpul bersama di sini. Selain kita tuh ingin menyelaraskan langkah ke depannya perjuangan kita bagaimana, dan aku merasa pentingnya kita itu merapatkan kembali saf. Kalau kita sholat, kita itu kan selalu rapatkan saf. Itu untuk apa sih? Biar supaya kalau supaya jangan ada setan di antara kita. Jadi kita makanya safnya harus rapat. Dalam perjuangan mungkin kita saf kita tuh harus lebih dekat mungkin ya, karena jadi jangan sampai termul ini bisa kembali mecah belah kita lagi. Kita ini memang mungkin ARM ini hanya support ya, tapi kita pun ikut menangis saat ada teman kita yang difitnah, saat kita dihianati, saat kita ikut sedih. Jadi untuk sekarang kita kembali lagi, kita bersama ke depan melangkah bersama biar kita semuanya fokus. Kita mau bagaimana, seperti apa. Jadi seperti itu. Nanti sebelum kembali kepada Pak Roy dan yang lain, kita buka dengan doa ya, supaya berkah. Ya, doa silakan Pak. Ustaz. Ada udah urusannya masing-masing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanallah. Ba'da Idul Fitri ini suatu pertemuan yang luar biasa untuk esok kita berjuang. Betul kata Bunda Menuk Wulandari, kita harus merapatkan sok dalam berjuang seperti orang yang sholat agar setan tidak masuk di antara kita, gitu kan. Adapun godaan setan akan selalu ada kepada orang-orang yang beriman selama kita hidup. Untuk itu, agar perjuangan kita sebagai aktivis Allah selamatkan dan kita hati-hati serta waspada, mari kita bersama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebentar lagi rejim Jokowi termasuk Wawok Badut segera Allah turunkan. Amin. Berkat kita hambanya yang berjuang. Tapi kalau kita hambanya tidak berjuang, tidak akan pernah turun itu. Seperti itu. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa taqdilana biha ya Allah perjuangan kami jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tubalighuna biha ya Allah aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa tubalighuna biha ya Allah aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa naj'alna min al-afa indal hisab. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil bil qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bihabatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gam
ya man ibadi yaghfir wa yarham wa yadfa'ul bala'i ya Allah wa yadfa'ul bala'i ya Rahman wa yadfa'ul bala'i ya Rahim dawahum biya subhanak Allahumma wa ta'ala biya salam wa akhiru dahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahu wal taufiq wal hidayah wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ismet. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Berikutnya gimana nih Pak? Apa? Nanti langsung dikasih gitu. Lah iya. Yang punya acara kok langsung mabrek gitu aja. Gimana ya? Waduh, sama ya mikrofon kita. Iya, gimana nih? Ini ya punyamu ya? Iya. Ada isolatif nggak? Bisa. Ada isolatif. Moderatornya bisa. Moderator. Gak pada nempel. Bisa. Michael ya. Oke. Apa tuh? Ini Moderator aja. Oh, moderator. Ya, lanjut aja. Waduh, luar biasa saya ditunjuk moderator di detik terakhir. nggak ada, nggak bisa. Udah gua tempel sini nah. Nggak bisa. Ini aja lah, udah nggak jatuh itu. Nggak jatuh. Biarin. Dirimu gimana caranya? Udah biarin ini. Nah, Ya. udah gitu aja, nggak jatuh itu. Kamu tahu yang punya kamu? Tahu. Oke, sip. Oke, Pak. Pokoknya diberi yang baik. Hati-hati weh, kamera itu Pak. Hati-hati kamera itu Pak. Oke. Jadi saya yang moderator nih. Ya. Oh, ini mau rapat. Ini namanya. Oke, atas nama ARM saya mengucapkan selamat datang untuk semua kawan-kawan. Terima kasih kepada tamu-tamu kita yang terhormat. Saya kan jadi moderator ARM nih. Jadi saya ARM jadinya. Tapi nggak dibayar. Nggak dibayar. Karena bohirnya masih dipegang Rismon. Katanya 50M. Ya Rismon, tolong bohirmu itu kenalkan ke saya. Karena selama ini nggak dikenalin. Memang. RM Aliansi Respon Michael. Oh, aduh. Baru mau bilang, udah duluan. Jangan dong. Pokoknya Ya. M-nya tuh Michael sama Medi gitu. Aliansi Rismon Medi. Itu aja. Ya, saya lanjut. Sebagai salah satu anggota kehormatan, anggota cadangan ARM, cadangan aja, jangan kehormatan. Kalau anggota kehormatan ARM di sini ada Pak Roy Suryo, minal aidin wal faizin Pak, terima kasih. Lalu di sini ada tamu-tamu kehormatan kita juga Pak Marwan Batubara, terima kasih sudah hadir. Om Lim, Om Mursalim, terima kasih sudah hadir. Pak Ismet, terima kasih sudah hadir. Bang Rustam, salah satu dari 6 tersangka. Kolonel lo sekarang. Kolonel Rustam. Jangan dong, kasihan. Tersangkanya tinggal 4 ya Pak? 5 lah. 5 baru 1. Loh, menurut surat pemberitahuan itu, Iya. Rismon masih tersangka. Oh, jadi nggak jadi ya? Rismon masih tersangka ya? Ya, siap. Nah, saya mau membacakan sedikit yang dimaksud Pak Roy, bahwa kemarin ada surat pemberitahuan dari Polda Metro Jaya, Nah, itu. ya. Surat pemberitahuan dari Polda Metro Jaya, yaitu tembusannya kepada Rizal Fadila tersangka, Kurnia Triolone tersangka, Rustam Effendi yang kita cintai di sini tersangka, KRM Roy Suryo, Noto Diplojong tersangka, tercinta juga. Cinta juga. Nih nomor 12 nih. Nomor 12 Rismon. Siulan Sianipar. Tuh. Oh, masih tersangka. Ya, tersangka. Kasihan deh lo, Mon. Belum. Kasihan deh lo. Berarti Fauzia Tiasuma tersangka. Berarti 6 ya? Nah, Tersangkanya masih 6. Ya, dan seluruh kawan-kawan yang membersamai perjuangan ini dari 1 tahun lalu 15 jangan lupa, April. masih ada cadangan 4 terlapor. Oh, jangan gitu dong. Ntar gua ikut. Ya kan? Solider.
Solider, boleh. Kata Mbak Menu tadi ARM solider. Saya sama kan, terlapor ya solider. Ya, cuman saya mau ngomong satu hal nih Pak soal Apa itu. itu? Apa? Lucunya kemarin Farhad Abbas diwawancarai oleh beberapa channel-channel yang ya Iya, gitu-gitulah ya. Iya. Kenapa nggak ke media mainstream nggak tahu juga. Channel abang. Panggil dong. Ya. Dan dia mengatakan beberapa hal yang nggak jelas. Termasuk kenapa namanya Abraham Samad diinikan lagi disingkat-singkat. Oh, iya. Terus nama-nama kita dimasuk-masukin Iya. lagi. Nah, itu nggak benar itu ya. Nah, jadi hari ini di momen Lebaran ini kita ingin mengadakan sebuah halal bihalal, mengundang bapak-bapak yang kita hormati dan satu ingin memberitahu, Pak Roy ingin memberitahu ada seseorang yang ingin ke Solo lagi. Tapi nanti. Santai dulu. Nanti Pak Roy akan membuka siapa yang mau ke Solo lagi. Tapi nanti Pak Roy aja itu. Nah, Singkatannya MBS. gua dong kalau itu jangan di spill dulu Pak. Oh, iya. Nanti ada yang mau ke Solo lagi. Oke. Salah satu dari tersangka. Jadi pertama kita saya bingung nih acaranya gimana kita nih. Iya. Dari ARM-nya dulu yang mau bicara atau dari Iyalah. undangannya dulu? Undangannya dulu dong. ARM dulu dong. Dari ARM-nya dulu dong harusnya ya. Anak Nah. remaja Michael. Remaja, saya bukan remaja lagi coy. Kalau di ARM itu kita bebas aja, bebas. Oh kita bebas-bebas aja ya. Kepala, jadi Nah ada nggak merdeka di sini Mas. Merdeka? Oke. Rismon yang udah merdeka dari cengkeraman Jokowi. Oh malah enggak ya, malah masuk ke dalam cengkeraman Jokowi ya. Ada yang mau ini nggak ibu-ibu nih? Sebelum Pak Roy, nanti finalnya Pak Roy. Oh, final. Iya, apa namanya? Kayak sepak bola aja. Pertanyaannya kita masih banyak yang mau kita tanya sama Pak Roy. Oh gitu. Iya. Yang mau ditanya ke saya nggak ada ya? Udah nggak usah. Atau pertama kita dari Pak Mursalim dulu ya. Apakah Pak Marwan? Pak Marwan lagi mau ini tuh, Pegang dulu. istirahat dulu. Pak Mursalim, Ayo Om Lim. kira-kira gimana pendapatnya tentang perjuangan mengenai kasus ijazah ini sejauh setahun terakhir dan apakah semakin terang atau semakin gelap kelihatannya ijazah Jokowi ini? Silakan Pak. Sedikit 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pagi hari ini terpenting pertama adalah kita ucapkan selamat dan kita berdoa untuk ARM yang memperkarsai halal bihalal ini. Karena ARM ini ada suatu fenomena ya ternyata. Setiap perjuangan ini ARM dianggap sebagai pendamping dan menjadi keberanian si pejuang itu. Bisa tanyakan kepada Pak Roy, kepada Pak Michael misalnya. Dia menjadi semangat karena ada mama ini. Kalau nggak ada jadi sepi. Nah ini yang harus kita jaga. Ini Apalagi fenomena. ada pisangnya. Hah? Apalagi ada pisang. Ada pisang. Makin semangat. Karena saya ikut bersama di dalamnya, betul-betul tidak ada bohir. Ini ibu emak-emak ini luar biasa ya. Setiap acara ini makanan bisa ada. Ini dari Bohir loh Pak. Hah? Ini dari Bohir. Oh, ini Resman maksudnya ya. Oleh karenanya kita wajib memelihara dan membersamai, jangan sampai, karena saya tahu dari person-person dari ARM juga banyak, bukan para tokoh saja yang sudah didekati. Para person-person ini juga mulai diotak-atik nih siapa yang ARM untuk mempengaruhi dimakan seperti kayak bubur dari pinggir gitu ya. Tapi kita ucapkan selamat kepada Mbak Menu ya. Saya nggak tahu pendamping Mbak Menu ini siapa nih, luar biasa nih. Bang Kumis sih. Oleh karenanya yang menjadi heboh, yang menjadi kekuatan perjuangan itu adalah masalah ijazah. Kita tahu masalah ijazah itu bagi masyarakat sudah selesai. Dalam arti sudah ada meyakinkan bahwa itu memang nothing lah. Dan terakhir apa yang disampaikan Pak Refli saya kira, dia yakin bahwa ijazah terakhir itu adalah hasil dari omongan-omongan Pak Roy, misalnya mengatakan tidak ada embos, ada itu, terakhir dibentuk seperti itu. Nah persoalannya
kita harus dorong bagaimana bisa melakukan lab terhadap ijazah itu, tentang kertas, tentang tinta dan sebagainya. Ini menjadi semangat. Saya ada di kampung, di komplek, di pinggiran Jakarta itu, semua ternyata di mana-mana tetap mendukung ini. Jadi saya yakinkan Pak Roy insya Allah dengan urusan pribadi selesai. Ya, nggak ada yang terkembangkan kayak Richmond. Saya tahu masa kecilnya kita sama di Jogja, orang intelek lah. Pokoknya insya Allah tidak akan terjadi satu. Nah ini kita kuatkan Pak Roy. Pak Roy menjadi dambaan dari masyarakat untuk untuk memperjuangkan harus melakukan koreksi terhadap rezim Jokowi ini yang betul-betul memporak-porandakan bukan saja dunia Islam tetapi dunia dalam peradaban dan sebagainya. Ini harus selesai dan kita berharap sekali pada Pak Roy, kita jaga jangan sampai berhati-hati makan. Kalau yang dari sini insya Allah Pak Roy aman. Soalnya ini dari Bohir. Makanannya dari Bohir. Iya iya. Jadi ijazah ini adalah merupakan pintu masuk ya, dan kita semua pusat kepada apa yang dikatakan awal-awal oleh Pak Amin itu, pokoknya tunjukkan selesai. Selama itu belum ditunjukkan, kita tetap pokoknya harus melakukan berontak, dan ini menjadi kekokohan kita, dan kita ucapkan selamat pada ARM terus untuk menjaga, dan insya Allah saya setia mendampingi. Ya, saya kira langsung Mbak menurut. Oh, sorry. Nah, ini jadi gimana nih? Ini punyanya Michael ya? Itu ya, Michael. Oh, enggak. Nyelip ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Om Lim buat itunya segala macam. Jangan doakan saja kita ARM tetap istiqomah ya. Amin ya. Dan khususnya memang ARM itu dari 2022 kita bergerak, memang kita mengkhususkan kepada masalah Jokowi. Ya, karena kita yakin Jokowi itu adalah biang kehancuran dari negeri ini. Kemudian ijazah palsu. Kita titipkan perjuangan kami ini kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus mengungkapkan, karena kami merasa masalah ijazah ini harus clear and clean, harus selesai, jangan sampai ada menjadi sejarah yang menjadi terhutang dari untuk kepada generasi kita mendatang. Jadi jangan sampai ada sejarah jelek tentang ijazah palsu ini, yang karena akan berdampak sangat besar terhadap dunia pendidikan Indonesia. Ingat, kita sekarang ini dunia ini kan lagi bicara tentang masalah perang Iran ya. Iran itu diembargo selama berapa 47 tahun, tapi beliau bisa Iran itu, bangsa Iran, dia bisa membangun luar biasa. Ya, itu karena kepintarannya. Pintar itu melalui bisa dihitungkan dengan adanya ijazah, sekolah dengan adanya ijazah. Jadi betapa pentingnya ijazah untuk kami sebagai rakyat Indonesia, dan kami memang menuntut, karena semua mungkin dibilang ijazah itu adalah fundamental kami untuk membentuk suatu kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Itu aja dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kepada kembalikan lagi kepada moderator Michael ya. Balikin ke moderator. Oke. Ya, jadi berarti kita sudah dengar nih dari emak-emak. Ya, saya mau luruskan lagi tentang Bohir ya. Ini Bohir yang membiayai makanan kita ini semua adalah yang di sebelah kita ini, emak-emak ya. Tepuk tangan dulu untuk emak-emak. Oh ya. Hidup emak-emak. Hidup emak-emak. Hidup Jokowi, enggak ya? Oh, enggak. Jangan. Hidup Rizmon. Janganlah. Kasihan dia lagi jalan-jalan. Jalan-jalan ke Balige katanya. Terus disorakin si Rizmon. Ketua adat yang minta maaf karena. Iya, katanya dia minta maaf ke ketua adat Sianipar di kampung sana ya. Ke raja-raja. Iya, tolong beritanya di blow up dong itu. Rizmon minta maaf ke ketua adat Sianipar, ya kan, biar kita tahu. Dia benar-benar meminta maaf pada publik. Ya. Dan selanjutnya, karena tadi Mbak Menuk sudah mengatakan soal bahwa ijazah itu penting,
kita capek-capek kuliah mencari ijazah, ternyata ada seorang presiden yang ijazahnya nggak tahu tuh di mana, ya kan? Dan sekarang di sebelah saya ini ada seorang dosen, Pak Marwan Batubara, mungkin nanti Pak Roy terakhir. Pak Marwan dulu. Udah tadi. Pak Lim udah. Pak Marwan dulu tentang pentingnya ijazah. Ya, silakan. Dosen-dosennya. Silakan Pak Ismet. Gak apa-apa. Nanti kalau Bang Rustam isinya Dumatmo doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada power of emak-emak ini ya. Satu fenomena di abad ke-21 bahwa ada satu makhluk yang menjadi kekuatan perlawanan. Ya menurut saya memang kita masih konsisten kan untuk mengungkap ijazah Jokowi yang palsu ini. Nah, dalam perjalanannya kita menyaksikan ada ujian-ujian, ada manuver-manuver yang ingin meruntuhkan ya semangat perlawanan kita ini. Mudah-mudahan tadi dalam doa itu disebutkan supaya kita memiliki sikap istiqomah ya. ARM dan semua tokoh para aktivis perlawanan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk konsisten terhadap prinsip perjuangan yang sudah kita sama-sama ketahui. Dan satu hal menurut saya yang perlu ditekankan bahwa kepalsuan ijazah Jokowi itu mencederai undang-undang Seksisnas, ya, mencederai konstitusi kita yang memberikan peluang kepada kecerdasan anak bangsa. Jadi betul-betul ijazah Jokowi yang palsu ini memang harus dibuktikan agar kecerdasan anak bangsa itu tidak diperbodoh dengan satu orang saja. Ya, sekian ratusan juta anak bangsa ini yang harus melakukan perlawanan sebenarnya untuk menyelamatkan negara dari kecurangan, kebohongan, dan penghinaan kepada kecerdasan otak manusia. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak bisa nolak lagi nih. Iya, Pak Marwan udah nggak bisa nolak lagi. Langsung Pak Marwan. Iya. Nik dulu. Nanti Begini ya. ini kayak belum disampuin. Belum keramas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bang Michael. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul, terutama dalam rangka untuk saling bertemu dan saling memaafkan dalam rangka Hari Raya ya, Idul Fitri 1447 Hijriah. Itu rujukan kita bikin acara ini. Tapi yang lebih penting adalah acara ini seperti yang kita dapat undangannya dari Pak Menuk itu untuk kita juga tetap konsisten menyuarakan, memperjuangkan apa yang selama ini sudah bertahun-tahun kita suarakan dan harapannya bisa terus berlanjut. Nah, karena itu kita mestinya jangan sampai kehilangan fokus perjuangan, fokus advokasi, yaitu yang pertama adalah Jokowi, kemudian yang kedua Gibran, ya. Yang ketiga itu kita bicara tentang oligarki yang di situ banyak unsur-unsurnya, apakah itu dari partai, dari perorangan, malah juga mungkin bisa saja sampai ke tokoh-tokoh yang memang jadi antek oligarki, jadi kacung oligarki gitu. Nah, jadi fokus itu mudah-mudahan bisa tetap kita jaga untuk terus bersuara. Nah, tapi dari sekian banyak fokus itu memang prioritasnya adalah
kepada Jokowi. Ya, jangan lupa itu. Ya. Ya, kita di petisi 100 sudah menyuarakan itu, lalu bulan April tahun lalu itu FVP TNI juga bicara itu, lalu GMKR juga, ya. Tetap 2 poin penting yaitu Jokowi Gibran. Ini fokusnya. Nah, karena itu harapannya kalau bicara Jokowi oke, untuk pemakzulan yang sudah kita suarakan sejak 2023 di gedung MPR itu sudah lewat. Ya, manusia ini lolos. Ya. Tapi bahwa masalah ijazah palsu ini masih perlu terus kita gugat karena ini salah satu pintu masuk. Ya. Jadi jangan lupa, mari terus kita konsisten tapi juga tetap konsolidasi, tidak kehilangan fokus, dan harus kita lakukan dengan berbagai cara. Ini salah satu caranya. Nanti mungkin tanggal 5 ya, itu GMKR akan ada insya Allah acara di Solo. Setelah itu mungkin ada teman-teman lain punya acara. Ini kita harapannya tetap ada konsolidasi, ya, saling tukar-menukar informasi untuk bagaimana nih terus bisa kita lakukan advokasi ini. Nah, yang terakhir saya kira terlepas bahwa fokusnya itu 3 tadi ya, tetap saja kita perlu juga menyinggung yang namanya Mr. Wowo ya. Ini jangan misalnya bicara mau berantas korupsi tapi korupsinya dibiarkan hidup gitu, atau malah dibela gitu ya. Misalnya ada korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, ya, sekitar berapa kerugian negaranya itu yang dihitung Pak Antoni Budiawan, sekitar 73 triliun. Tapi justru Prabowo katanya itu akan dia yang akan nanggung, artinya pemerintah. Artinya dia juga ini melindungi koruptor ini gitu, ya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi cukup banyak sebetulnya hal-hal yang kita lihat Mr. Wowo ini hanya omon-omon, ya. Dan salah satunya yang kita tuntut adalah dia harus bersikap terhadap masalah ijazah palsu ini. Minimal jangan sampai orang yang sudah ditersangkakan ya akan diproses hukum oleh Jokowi, Kapolri, dan geng Solo misalnya, ini oleh Prabowo malah dibiarkan. Ya, Prabowo kita tuntut untuk jangan sampai ini terjadi. Itu salah satu yang kita tuntut. Tapi yang lebih penting lagi adalah banyak hal-hal yang memang kita perlu suarakan terkait Presiden Prabowo ini supaya dia konsisten dengan apa yang diomongkan. Tidak hanya bicara, tapi dalam praktek itu nihil misalnya ya, hanya omon-omon. Nah, jadi itu saya kira fokus kita, tapi sambil tadi juga kita bersuara tentang Presiden Prabowo yang terlalu banyak omon-omon yang perlu diingatkan. Mudah-mudahan sadar, ya. Kalau tidak ya saya kira kita juga sudah mulai menyuarakan ya di GMKR, termasuk Pak Narko, ya, Pak Rizal Fadilah, itu terus bicara tentang reformasi jilid 2, ya. Ini saya kira perlu terus kita pelihara ini. Kita pelihara supaya memang nanti kalau sudah tidak bisa ditolong ya sudah harus dimakzulkan. Saya kira itu mungkin dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa barusan heboh ya guys? Ternyata yang tadinya belum ngabarin saya nih, ternyata Pak Komandan Besar kita, Maijen Sunarko Purnawirawan, sudah hadir bersama kita. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, Pak Narko ini memberikan kita sebuah kejutan ya, karena di saat ya di sini aja Pak Narko. Sebelah ARM. Di sini Pak, silakan. Nah, saya kasih sedikit ini dulu karena Pak Narko ini memberi sebuah kejutan di saat para termul membuat isu-isu ada bohir, ada pendana, ada tokoh politik dan segala macam memakai Rismon untuk
membuat isu-isu nggak jelas itu, ternyata Pak Narko membuat sebuah gugatan CLS yang akan disidangkan hari Senin besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ayo kawan-kawan yang tinggalnya di Jakarta Selatan dan sekitarnya, ayo kita penuhi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Emak-emak siap? Penuhi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, siap? Jadi mungkin nanti Pak Narko setelah ini siap langsung ngomong, Pak? Enggak. Ya sedikit dulu, Pak, tentang hari Senin Pengadilan Jakarta Selatan, ngajak aja, Pak. Tapi sorot dulu. Wajah Pak Narko yang ganteng. Ya, saya cerita aja ya. Jadi Pak Narko memimpin sekitar 17 ya Pak ya, 17 orang, 9 berapa diantaranya, dua diantaranya sipil dan sisanya adalah militer. Jenderal dan kolonel. Diantaranya ada dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, lengkap semua. Antimo dong. Antimo, iya Antimo ya, mabuk. Darat, laut, udara. Iya. Nah, jadi yang digugat siapa? Penggugatnya itu tadi. Yang digugat adalah Polda Metro Jaya. Ayo tepuk tangan untuk Polda Metro Jaya. Kenapa Polda Metro Jaya digugat? Karena kasus yang sudah mereka buka sejak 30 April 2025 sebentar lagi sudah mau ulang tahun. Yang pertama, jadi nanti Polda Metro Jaya kalau kasus ini sempat berulang tahun dan tidak sampai juga ke jaksa, ya bolehlah kita rayakan ulang tahunnya kasus ini nanti di Polda sama-sama ya. Kawan-kawan rakyat tercinta semua, kita sesama rakyat merayakanlah bahwa Polda Metro Jaya sudah setahun tidak memproses dengan jelas kasus ini. Manggil terus. Sudah berapa ratus Pak saksi yang dipanggil? 120 sekian. Wah. Barang buktinya 709. Nah, buktinya 700, saksinya 100 lebih, tapi kasusnya tidak sampai ke jaksa juga sampai hari ini. Termasuk 2 tuyul. Tiga. Dan yang tadi kita jelaskan ternyata dari 12 terlapor jadi 8 jadi tersangka, 2 sudah hilang. 4 cadangan. 4 cadangan, jangan gitu dong. Dan Rismon Hasiholan Sianipar ternyata masih tersangka. Tepuk tangan semua. Ya, kasihan ya. Kasihan sih ya. Mon, kasihan deh lu. Iya, saudara sekampung. Makanya, nih Pak Narko cerita sedikit lah Pak tentang hari Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya apa Pak? Silakan Pak. Yang mana nih? Apa? Gugatannya sudah ada jadwalnya? Belum. Udah. Senin. Tanggal? Tanggal besok Pak. Kan kita bisa tahu. Yang menggugat nggak tahu yang menggugat. Pokoknya tujuannya apa? Tujuannya apa Pak? Menggugat Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Sebelum saya bicara, karena kebetulan ini masih bulan Syawal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kesalahan, kekeliruan saya selama ini bisa dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu nggak usah nyampaikan permohonan maaf kepada saya. Kalau ada sesuatu udah langsung udah saya maafkan. Termasuk Rismon ya Pak? Semua. Rismon. Ya kalau pribadi udah saya maafkan. Tapi kalau pengkhianatan nggak bisa dimaafkan. Wah, apalagi Jokowi. Nggak ada maaf baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kemarin lupa saya tanggalnya di mana, berapa itu? Tanggal 6 Pak, hari Senin. Enggak, itu nanti jadwalnya. Kemarin hari berapa itu? Hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu
saya dengan teman-teman purnawirawan terdiri dari 9 purnawirawan jenderal, marskal laksamana, dan 8 kolonel. Jadi ada 15. Ditambah ada 2 mantan hakim agung dan 1 lawyer. Jadi jumlahnya 17 orang. Jadi ini mengatasnamakan sekelompok warga negara yang kebetulan isinya ada 15 purnawirawan TNI dan 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer, mengajukan citizen lawsuit ke Polda Metro Jaya, khususnya kepada Direskrim Polda Metro yang telah mentersangkakan teman kita, ya saya sebut aja Roy CS. Tadinya itu ada 5 dan 8 ya, 5 dan 3. Klaster 1 ada 5, klaster 2 ada 3. Tapi ada yang membelot atau berkhianat. Nah, udah biarin aja yang mau jadi pengkhianat. Yang jelas pada kesempatan ini kelompok saya itu dengan kita udah minta lawyer dari Mas Didi dengan Mas Repli. Jumlah lawyernya udah nggak terhitung banyaknya yang mengajukan diri siap untuk mendukung itu. Kita ajukan citizen lawsuit itu karena apa? Karena menurut penilaian kita terjadi kesewenang-wenangan, terjadi ketidakprofesional aparat. Kalau mau dikatakan terjadi penjoliman terhadap 8 orang tadi itu, Roy CS. Ini kan asal mulanya kan Roy CS ini kan menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya yang kita duga 99,99% palsu. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Toto kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan, bangsat juga kan. Nah, betul kan? Orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Nah, intinya itu saja. Kalau secara hukum lebih rinci yang tahu lawyer kita, ada namanya penyelundupan hukum. Yang kalau saya katakan istilahnya ada penjoliman. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama aparatnya jadi binatang buas kepada rakyat. Ya, kita dianggap apa ini? Nah, karena itu kita mengajukan itu. Kita akan melawan. Mudah-mudahan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo nggak budek dengar ini. Ada aparatnya yang sewenang-wenang, ada aparatnya yang tidak profesional, ada aparatnya yang menyalahgunakan kekuasaan. Katanya kita negara hukum, tapi jadinya jadi hukum rimba. Kita nggak mau itu. Kita bukan penghuni rimba ini, manusia beradab, manusia yang berilmu. Jangan diperlakukan seperti itu. Itulah dasarnya kenapa kami 17 orang mengajukan citizen lawsuit berkaitan dengan teman kita Roy CS. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu? Ada dari forum aksi baru gabung. Oh ya, forum aksi. Ya. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Narko ya dan para purnawirawan. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Tapi ada satu hal nih Pak Narko yang kemarin beredar, iya kan? Saya bacain nggak apa-apa ya? Saya bacain dikit aja, atasnya aja. Bagi teman-teman yang ingin gabung dalam tim hukum petisi ahli mendukung Polri atas gugatan Purnawirawan Jenderal TNI terkait ijazah Presiden,
silakan isi ya di bawah ini. Nomor 1, tolong ini kalian klarifikasi ya. Benar nggak kalian mengisi list ini? Karena ini beredar nih di banyak grup. 1, bukanlah Mikel lagi, enggak. Saya bukan lawyer. 1, Fitra Romadoni Nasution. 2, Brigjen Pol P. Siswandi. Yang saya kenal aja ya, saya bacain ya. Ada yang familiar tuh. 31 dulu. Dr. HC Lecumanan SH. Wah, siapa itu Pak? Termul. Pelapor ya, salah satu pelapor. Itu ternak cari makan. Maklumi. Ternak cari makan maklumi, kata Pak Narko. 32, Ade Darmawan SH MHUM. 33, Dr. Farhad Abbas SHMH. Tapi saya sayangkan Bang Farhad Abbas ini ya. Kemarin saya kirimkan ini ke beliau. Saya minta klarifikasi, Bang. Hebat sekali Abang bisa jadi nomor 33, Bang. Nggak dibalas, dibaca doang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 40, Damai Hari Lubis SH. Teman kita tuh namanya ya. 41, Prof. Egy Sujana SH. Khusus untuk nomor 40 dan 41, DHL, Bang DHL dan Bang Egy sudah mengirimkan klarifikasi bahwa nama mereka dicatut. Oke. Nah, ini saya terangkan lagi. Saya percaya. Bukan, saya percaya kenapa dicatut. Karena cara menulis Egy Sujananya aja salah. Egy kan pakai I ya. Dia pakai Y. Egy. Dan Sujana kan ada DJ-nya ya. Nah, ini nggak ada D-nya. Harusnya Jurjana. Nah, jadi ini Egy Sujana yang mana ini? Coba Egy Sujana yang merasa masuk ke sini, muncullah Anda. Dan ada beberapa nama-nama lagi yang saya agak familiar, salah satunya Roni F. Sompi SHMH, mantan Dirjen Imigrasi. Jangan-jangan catut juga. Ya, jangan-jangan dicatut juga. Tolong diklarifikasi apakah ini benar. Jangan-jangan grupnya pun grup palsu. Oke. Pak Narko, kira-kira para purnawirawan gentar tidak menghadapi 57 orang ini? Waduh. Sama ternak mau gentar. Coba. Ya, Ada 57 orang katanya. ya sebodoh angok lah. Kita udah perhitungkan semuanya kok. Kita udah perhitungkan. Yang penting kita berjalan di atas kebenaran. Gak ada yang perlu ditakuti kalau kita berjalan di atas kebenaran. Oke. Makasih Pak Narko. Makasih. Masa manusia lawan termul? Mereka lu salah. Jangan nanya sama Pak Narko. Pak Narko pas dari dulu tanya sama emak-emak dong. Oh ya. Emak-emak siap ke Pengadilan Jakarta Selatan. Tapi ada Jakarta juga boleh manjat. Oke. Tapi nanti ada Ade Darmawan loh. Takut gak? Nggak takut ya? Hadapi ya. Oke. Tadi siapa yang mau bicara dari Forum Aksi? Silakan Ibu. Sepatah dua patah kata sebelum saya kasih ke Dumatno. Dumatno lagi kelanjur. Oh iya. Nggak apa-apa, tampilnya beres. Iya. Tumblernya jatuh. Ya. Nah, ini dulu. Itu punya Mbak Menu tuh. Minuman. Tumbler. Oh iya, tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya mewakili Forum Aksi. Maaf, maaf dari Forum Aksi mungkin belum ada yang datang ya. Rupanya masih mudik ya. Saya juga baru 3 hari lalu. Iya. Ya pokoknya
nanti akan saya sampaikan. Udah saya sampaikan surat undangannya ya. Cuma mungkin masih pada berhalangan. Tadi udah saya sampaikan di presidium ya. Pokoknya nanti hasilnya saya sampaikan di presidium. Bersama ya. Pasti siap. Kasih ini dong semangat kepada kawan-kawan yang menonton dari forum aksi. Iya, pokoknya Siapa yang mau disuntik bilang Bu Dokter. suntik vitamin ya biar semangat demonya. Semangat demonya. Iya, pokoknya kita siap berjuang, siap membantu, ya siap membersamai. Itu aja. Oke. Terima kasih. Dumatno. Nah, Dumatno. Iya Dumatno. iya, makanya. Dumatno dulu. Rustam Effendi. Nah, sekarang tiba saatnya ke salah satu menu utama, ya kan? Jadi ada seseorang kawan baik saya yang setiap hari mencari Dumatno, ya kan? Dan sampai sekarang statusnya masih tersangka. Siapakah itu? Bang Rustam Effendi. Kolonel katanya kemarin, Kolonel Rustam. Yang ini saya kasih sedikit ini ya, bahwa kemarin Bang Rustam ini adalah koordinator lapangan saat tanggal 16. Nah, ceritakan nih Bang. Setahun berikutnya. Ya. Silakan Bang Rustam. Tolong Pak. Maaf. Ini nggak sendiri ya. Bang Rustam. Semua ya. Pisang taruh ke Mas Roy aja. Kemarin kan belum ngumpul. Karena hasilnya Baru pembentukan sidang dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin untuk semuanya, Mama RM dan lain-lain, senior-senior saya, Jenderal-Jenderal Purnawirawan, dan juga kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan pengajar. Jadi insya Allah saya tanggal 15-16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi tahun ini mau jadi korlap lagi? Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Hidup Rustam. Langsung daftar kita. Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan, juga aktivis-aktivis lintas angkatan. Terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu, masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta, karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkanlah dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Nah, karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar kalau menurut saya ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu, dia ngikut aja gitu. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat. Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu. Walaupun
kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di Pasar Pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di Pasar Pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara, tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu loh. Nah, artinya beranilah menjamin orang ini, nanti tinggal kita bawa gitu kan. Nah, Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani, dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Oke. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak bener ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh. Tapi kalau ada sedikit kemajuan, tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya, karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani, hampir 2 tahun jangan tangkap. Kata Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jadi nama-nama pun yang disebutkan oleh termul-termul yang kata Mas Suryo, ada Prof Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu loh. Jokowi lah yang merusak negara ini. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Yang kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaesang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri, yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Aswan ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Lanjut. Ada yang disembunyikan kan gitu. Nah, oleh karena itu saya meyakini betul bahwasanya foto ijazah itu bukan fotonya Jokowi. Jadi untuk institusi Polri, untuk kejaksaan harus berhati-hati menangani kasus Mas Roy ini. Menurut saya foto yang di ijazah itu kalau lihat kumisnya lebih mirip Mas Roy Suryo, bukan Jokowi gitu loh. Jadi apa itu foto Jokowi ditempel kumis Pak Roy? Jadi polisi saya berharap hati-hati menangani kasus ini. Apabila kasus ini disalahgunakan oleh polisi, ini berisiko rakyat akan melihat polisi lebih baik dibubarkan. Nah, berdasarkan masa lalu polisi yang dibuat menjadi partai coklat, banyak kisah-kisah kelam saat itu. Saya melihat inilah salah satu cara polisi atau langkah polisi memperpanjang penanganan ini karena dia tidak mau salah langkah. Artinya dia tidak mau lagi kejadian seperti KM 50. Banyak yang meninggal lah di rezim Jokowi. Iya memang. Nah, mudah-mudahan polisi hari ini lebih benar-benar berjuang pada keadilan. Saya berharap polisi tidak lagi di bawah ketiaknya Jokowi gitu loh.
Karena ketiak Jokowi itu udah bau asem. Jadi jangan lagi dibawa ketiak Jokowi. Polisi harus mandiri. Polisi harus berpihak kepada kebenaran. 2019 jangan lupa Bawaslu. Kasus Bawaslu lagi. Jadi saya rasa polisi sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kanjuruhan lagi. Saya yakin polisi tidak akan sembarangan. Justru saya melihat polisi nantinya akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bang. Iya. Nih pertanyaan buat Bang Rustam nih. Setelah Bang Rustam melihat perjalanan Rismon ke Solo, ke rumah Wapres, dapat parcel gede, nggak tertarik ke Solo Bang? Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan, di kepolisian aja, di Polda Metro Jaya, saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di situ ada penyidik ya Mas Roy ya? Saya bilang, Mas Roy, saya udah ngomong sama penyidik, saya mau ke Solo, saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sebelah itu. Terus saya bilang, saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan Pasar Pramuka, yang bikin kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau Bang Rismon dapat parcel ya kan? Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun. Michael saya kasih 5 triliun. Oke. Jadi sekali lagi kita sudah mendengar apa yang dibilang oleh Bang Rustam. Jadi kita cuma mengingatkan aja kalau rezim Jokowi ini adalah rezim yang paling berdarah. Karena mulai dari aku nggak mundur 2014 ya, tapi dari 2019 dari mulai meninggalnya petugas-petugas KPU itu ada berapa ratus yang sampai sekarang juga itu aja KPPS, kemudian juga ada di sini juga yang korban anak dari ayah dari korban anak yang di Bawaslu, Harun Ar-Rasyid, kemudian juga banyak sekali yang sampai sekarang tidak pernah terungkap. Jadi kenapa kita harus mengejar Jokowi, itu adalah salah satunya adalah seperti itu. Itu aja, jadi biar jangan pernah lupa, karena bangsa Indonesia ini terkenal cepat melupakan dan cepat memaafkan, ya kan? Jadi untuk satu orang Jokowi ini jangan pernah, karena kejahatannya sudah masif, dan ingat RI 2 ini kita juga harus hati-hati. Itu aja. Tambahan lagi ya mengenai RG. Saya berpikir begini, saya ini sering sekali ditawari RG gitu loh. Saya berpikir tadinya saya agak takut juga kalau ijazah Jokowi ini memang asli gitu loh. Tapi ketika saya sering-sering diajakin RG, jadi saya berpikir, nih kenapa orang yang ijazah asli kok ngajakin gue minta maaf ke Jokowi gitu loh. Jadi, dan yang lucunya lagi nih, termul-termul nih yang ngajakin RG tuh nggak berpikir otaknya gitu loh. Seharusnya kan dia berpikir dulu. Apalagi dia katanya orang hukum gitu. Kalau saya sih terus terang aja, untuk Pak Jokowi, saya tantang Pak Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Ijazah inilah momentum Jokowi masuk ke pengadilan. Ketika Jokowi masuk ke pengadilan hari ini, di kasus ijazah palsu, saya akan meyakini kalau Jokowi akan datang terus di setiap kasus-kasus yang diajukan oleh kawan-kawan yang lain. Mereka akan berpikir, kenapa di kasus ijazah palsu Jokowi berani hadir, sedangkan kasus korupsi yang lain nggak berani hadir. Ini akan kita tuntut supaya Jokowi terus mempertanggungjawabkan 10 tahun berkuasa yang hari ini memang merusak Indonesia, membunuh rakyat, memakai tangan-tangan Partai Coklat. Oleh karena itu, Partai Coklat jangan lagi terlibat oleh kegilaan Jokowi. Hari ini Jokowi sudah selesai, Jokowi adalah sampah negara ini. Terima kasih. Ini yang KKN di Ketoyan, Jack mau ngomong nggak? Oh iya, ayo dong. Hah? Oh ya, oke. Kirain yang KKN mau ngomong. Jack di KKN. Sorry Pak. Ya. Jadi barusan ada yang datang Bang Jack namanya. Secara yang KKN di Ketoyan itu namanya Jack, saya mau suruh dia ngomong gitu. Untuk klarifikasi, dia atau bukan itu gitu. Ini kok jadi belibet banget ya?
Oke, sudah. Nah, sekarang sudah tibalah pada saat yang berbahagia mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang. Bukan ya? Lain. Salah acara itu. Oh, pintu gerbang pengadilan Jokowi katanya. Bagus. Ya, terima kasih Bang Rustam. Ini Bang Rustam ini saya salut karena jago investigasi juga. Ya, top. Tidak banyak orang yang jago investigasi kayak Bang Rustam ini sampai bisa mencari orang-orang, karena saya udah tahu nama-nama yang tadi, cuman nggak usah dibongkar lah. Memang sudah ketahuan nama-nama yang waktu Jokowi mau mencalonkan gubernur membantu membuat dokumen-dokumen ke Pasar Pramuka. Siapakah itu? Tunggu aja persidangan. Jadi gimana Pak Roy? Ya. Pertanyaan yang di benak seluruh masyarakat Indonesia saat ini, RJ atau P21 atau SP3? Monggo. Jawabannya Jokowi masuk penjara. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar seru, karena tadi belum ada yang pantun, maka saya akan coba buat pantun dikit-dikit. Pergi ke pasar membeli jamu, jangan lupa membeli serai. Emak-emak ARM selalu bersatu, berjuang demi rakyat melawan Jokowi. Masih ada 3 bait. Lanjut. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon kenari. ARM hadir membawa harapan, dipimpin oleh Mbak Menu Wulandari. Minum kopi di tepi kali. Ngapain juga minum kopi? Bau lah. Bukan, di kedainya Pak Kasmujo. Iya. Pinggir kali. Duduk santai sambil bercerita. Ya. Bersama ARM kita berani. Ijazah Jokowi jelas palsu faktanya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas undangannya, dan karena ini masih benar tadi kata Pak Jenderal Soeharto, masih di bulan Syawal di momen Lebaran, ya izinkanlah saya atas nama pribadi juga dan atas nama teman-teman semua yang juga berjuang dan kita sama bersamai, mari kita saling memaafkan ya, terutama dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan yang selama ini mungkin kurang berkenan, terlalu cengengesan kalau di TV ya. Tapi itulah salah satu cara melawan termul itu, tertawakan saja dia ya. Iya toh, gitu, tertawakan dia, selama kita masih tertawa tidak dilarang ya. Nah, yang jelas juga kalau kemarin nih saya gunakan juga untuk memberikan jawaban ya terhadap kelakuan salah satu termul. Jelas-jelas terima ucapan lebaran, yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa katanya ya, tapi tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian tiba-tiba langsung bilang di handphone saya langsung namanya automatically, ya bilang itu, automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya, yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nomor nama orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswan lagi-lagi bohong ya, udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain sebelum disampaikan kepada Pak Al-Katiri. Dia cerita-cerita di kanalnya, lah itu kan sama aja dengan dia mempublikasikan saya terima WA dari Dokter Tifa, padahal belum dikonfirmasi kalau itu Dokter Tifa. Jadi kan konyol banget orang ini. Berarti Dokter Tifa palsu Pak ya? Palsu. Dia juga yang buat itu. Iya, mereka. Dan kalau teman-teman cek di Get Contact ya, Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik, muncul nama AA juga sekarang. Yaitu Ade Armando. Ya. Perkara itu benar apa enggak? Tanya Get Contact.
Ya. Nah, Tapi Ade Armando tidak ada klarifikasi ya? nggak ada. Tidak komplain. Nggak komplain, nggak klarifikasi. Benar. Berarti yang nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal citizen lawsuit yang diajukan oleh para purnawirawan, 9 jenderal dan 6 kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya. Nanti malam silahkan simak penjelasan Pak Dwi, Pak Mas Refli, sama saya di Head to Head CNN. Nah, dan nanti malam 8:30 ada di Head to Head CNN. Ya. Sayangnya lawannya juga termul, sayangnya lagi-lagi termul. Siapa Tapi, Pak? ya siapa lagi kalau bukan mereka itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu lagi yang jelas namanya Lecu. Oh, Lecu. salah satu dari Lecu. berapa puluh orang itu Ya, ya? ada bro. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya, teman-teman. Tadi pagi saya membersamai teman-teman dari Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi itu di KPU untuk alhamdulillah. Kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Bon Jovi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya, untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang menarik, tidak ada ijazah SMA-nya. Wow. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tadi kita debat di KPU, ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA-nya. Padahal itu harus ya Pak? Harus. Waktu Pak Roy nyalek, Harus. dikasih nggak ijazah SMA? Pak Roy kasih? Tetap kasih, karena syarat itu minimal ijazah SMA, baru ada nanti ijazah tertingginya apa. Oke. Nggak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Betul. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan Wapres tidak punya Ijazah SMA. apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Rismon. Nggak bisa ditarik. Gimana? Tadi ada wartawan juga tanya. Mau ditarik tapi gagal. Tadi teman Kompas tadi juga tanya, Pak, kalau soalnya kalau bukunya ditarik gimana? Gimana bisa narik buku? Ya buku itu milik bertiga. Nggak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, nggak bisa. Ya, gitu. Dan bukunya itu, kalau ada yang cerita, saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Ngitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjang aja bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini, dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun ada keanehan kalau teman-teman lihat. Ya, jelas betul. Capnya sama-sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda. Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu busur sangkar. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, A3 dikecilkan, ya tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian jadi busur sangkar. Ya, jelas itu. Nah, yang kedua, yang ini penting juga saya sampaikan. Kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, kita haturkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga, teman-teman semua, ya. Sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini. Namanya dibikin channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju gini, lakukan proses namanya strike. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu artinya kita protes terhadap channel itu, ya. YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup.
Sudah, padahal followernya sudah 587.000. Tapi follower asli nggak? Lah nggak tahu, yang penting itu followernya sudah segitu. Tahu beli, kan? 2019. Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019 dan banyak sekali isinya hoax ya, termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahy, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Rismon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Rismon. Ya. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang. Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas, namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan, Rismon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Rismon ngomong, tapi itu palsu, bukan Rismon. Kalau yang waktu Rismon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Lah itulah dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah menjadi suara Rismon seolah-olah nyebut Yusuf Kalla. Jadi hati-hati banget. Ya, ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan juga Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut. Kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar ini semua. Ya, jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya secara terenyuh juga ya mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari ARM. Hidup bawah semua. Termasuk mak-mak juga dari ASI ya, yang juga ikut membersamai, termasuk teman-teman semua yang seperjuangan, senior-senior, termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak Pak ya ada Pak Marwan ya, kemudian ada Pak Mursalim, kemudian ada ya ini sahabat saya calon tersangka. Calon mulu Pak. Calon. Digantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa Mas Gafur ya. Iya, terlambat. Ya. Iya juga Om Jack. Yang juga Jack beneran ya. Jack ketoyan. Satu kata ya, kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya Tuhan bersama kita, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Saya tutup dengan satu bait pantun, satu bait aja ya. Pak Presiden Prabowo jangan omon-omon. Banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini siapa lagi nih yang mau bicara nih? Mama ya. Mama banyak. Bang Gopur dulu ya. Ya. Bang Gopur. Oh, mic-nya jatuh nih ya. Mana sih? Pak itu mana? Enggak tahu lah. Itu. Oh, udah. Ya, Udah. Nah, jadi sekarang saya mau memperkenalkan salah seorang lawyer muda, energik, selalu ke TV, lawyer masa depan ya, gila lawyer masa depan. Berarti masa sekarang belum hidup dong? Sudah hidup, ya. Nah, ini lawyer pemberani yang tidak pernah capek-capeknya meladeni termul. Iya. Lawyer spesialis melawan termul. Lawyer spesialis termul. Ini saya beresin dikit. Saya beresin dulu ya.
Kalau dia nggak berani Nggak bisa melawan nih. maunya sendiri. Dia mau cara sendiri. Melawan Elida Neti pun dia berani. Ya. Nah, Oh iya, dekat Mas Medi. tidak pernah takut. Siapa itu Elida Neti? Anda punya Elida Neti, kami punya Gofur Sangaji. Ya. Silakan Bang Gofur. Ya, makasih Mas Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin para senior, Pak Sumarko, Mas Roy, Bang Marwan, dan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ini nuansa halal bihalal. Tentu mewakili pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena kita masih dalam suasana Syawal, Bang. Ini kebetulan saya pakai kopiah, saya pakai peci gitu. Bagus. Untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita ini bukan hanya didukung oleh rakyat, tapi mudah-mudahan juga didukung oleh langit gitu. Amin. Ya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Mas Roy, bahwa melihat perkembangan penanganan perkara LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya melihat kok ini perkara kita sudah hampir 1 tahun ini. Hampir. Ya, Bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun. Artinya apa? Artinya perkara ini sebenarnya secara materi penyidikan ini masih mengandung banyak sekali kelemahan. Ya, baik dari sisi alat bukti, dari saksi, kemudian ahli, kemudian juga barang bukti, dan P19 yang dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan, itu ternyata oleh penyidik tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan juga oleh surat edaran surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang terbaru. Artinya apa? Perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada satu gerakan untuk menuntut komitmen, ya, saya tegaskan adalah menuntut komitmen kepada pihak kejaksaan agar dalam waktu dekat segera mengembalikan SPDP. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa? Karena SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Kalau nggak ada SPDP, nggak akan ada P16 namanya. P16 itu adalah surat dari kejaksaan yang ditandatangani oleh Kajati, kalau nggak Kajari, yaitu menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum berdasarkan SPDP yang dikirimkan oleh pihak penyidik. Karena penyidikan tambahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya, ditentukan oleh KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yaitu hanya 14 hari. Kemudian juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung yang baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, maka begitu lewat 14 hari, berkas perkara itu seharusnya sudah dihentikan oleh jaksa. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP, bukan mengembalikan berkas perkara. Karena berkas perkara itu saat ini sudah ada di tangan penyidik. Tidak perlu lagi dikembalikan, cukup mengembalikan aja SPDP. Karena kalau SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak lagi punya hubungan dengan perkara tersebut. Dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Karena yang punya kewenangan menuntut itu jaksa, bukan penyidik. Begitu SPDP dikembalikan, maka penyidik Polda Metro Jaya dengan sendirinya mau tidak mau harus melakukan tahapan yang diatur dalam KUHP. Yaitu apa? Menerbitkan SP3. Bahwa perkara ini sudah tidak layak lagi. Jadi kalau dikembalikan nggak bisa diperbaiki lagi, Bang? Panggil lagi, saksi lagi, nggak bisa? Ya kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti perkara tersebut secara hukum acara pidana sudah tidak bisa lagi didaftarkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan tidak bisa lagi mendaftarkan perkara tersebut kepada pengadilan. Harusnya selesai. Jadi yang sudah tersangka
nggak bisa lagi ditersangkakan, nggak selesai. Ya udah, yang terlapor. Pak, ini jebakan Batman nih. Menurut saya, Mas Roy, menurut saya gini, dengan kekuatan emak-emak yang tergabung dalam ARM ini, ya, menurut saya memang harus dipikirkan dalam waktu dekat. Kita datangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk meminta komitmen. Karena gini, Mas Roy, saya ada beberapa bentuk pengembalian berkas perkara di tahun 2026 yang baru ini. Saya sudah pelajari. Itu ada beberapa berkas perkara yang SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan negeri yang ada di Indonesia. Ketika penyidikan tambahan tidak dilakukan dalam 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dan melampaui batas waktu, itu nanti disusul dengan P20 namanya. P20 itu adalah surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah selesai. Nanti kemudian disusul lagi dengan pengembalian SPDP. Nah, di beberapa kejaksaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, kebetulan saya juga punya beberapa contoh administrasi perkara pidana. Itu di tahun 2026 di bulan ini saja ada beberapa berkas yang SPDP-nya dikembalikan. Penyidikannya itu dimulai dari bulan Desember. Saya ada. Ya, di beberapa kejaksaan negeri yang saya dapat akses bahwa ada contoh berkas perkara yang dikembalikan jaksa melalui P20, kemudian SPDP-nya dikembalikan. Nah, kemarin itu kan ada namanya P19. P19 itu kan surat kejaksaan. Seharusnya sebelum SPDP keluar, kejaksaan mengeluarkan dulu namanya P20. P20 itu bahwa surat pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan telah melampaui batas waktu, artinya tidak ada lagi waktu yang dipatuhi oleh pihak penyidik, kemudian nanti disusul dengan pengembalian SPDP. Disitulah kejaksaan hilang tanggung jawabnya terhadap berkas perkara tersebut. Nah, ini yang harusnya ke depan kita tuntut nih dari Kejaksaan Tinggi DKI. Karena kenapa? Kalau berkas perkara ini kan udah 1 bulan lebih ini. Ya. Hampir 2 bulan ini loh. Kita mau masuk hampir 2 bulan. Udah 60 hari ini ya, 30, 60, ya hampir 60. Tapi hari libur dihitung nggak Bang? Biar kita fair nih. 14 hari itu hari kalender. Oh, hari kalender. Hari kalender, mau hari kerja ke, non hari kerja ke. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Ya. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Ratusan surat disita. Ya. Kemudian 22 ahli ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana, hanya selembar ijazah Ya. yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya resiko lah. Kalau Dia kan nggak punya malu. resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termul, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang kasus ini udah nggak jelas. Karena terima parcel ya. Ya itulah. Menurut Jadi saya Sentana tidak menerima parcel Bang. Sentana nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah, Polda Metro Jaya hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Itu dari saya Mas Roy. Mungkin itu. Terima kasih. Nanti saya minta dukungan ARM. Saya minta dukungan ARM untuk sama-sama kita mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI. Saya mempertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi DKI.
Saya sebagai anggota cadangan ARM setuju. Mantap. Ya. Saya kan anggota cadangan. Mas Roy, dan itu akan dipimpin oleh Bang Aka. Saya udah koordinasi sama Bang Aka. Bang Aka, ya silakan. Silakan nanya. Hidup pemulih. Ya, hidup pemulih. Ya, ada kabar bahwa sudah diajukan ke kejaksaan, tapi oleh kejaksaan ditolak hanya karena memang sidang CLS yang di Surakarta belum sekarang untuk inkrah. Artinya belum ada putusan yang mengatakan putusan di seluruh CLS itu belum inkrah, dan mereka akan menunggu sampai kapan gitu. Nah, setelah nanti sidang CLS yang di Surakarta selesai, baru nanti akan diajukan lagi ke kejaksaan. Memang sudah diajukan ke kejaksaan dan oleh kejaksaan ditolak karena memang kurang bukti. Nah, apa betul informasi yang seperti itu? Nah, itu yang saya belum. Kalau gitu sambung CLS yang lain dulu. Masih ada CLS-nya Pak Narko. Jogja dulu. Masih ada lanjut nih, CLS lagi. Ini juga sama, sama. Kalau memang keadaannya begitu, Boleh jangan pingsan, kalau keadaannya begitu, kita harus minta kejelasan dari kejaksaan terkait dengan SPDP-nya aja. Itu penting itu. Karena begitu SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak terikat lagi kepada perkara tersebut, tidak punya lagi kewajiban hukum untuk menangani perkara tersebut. Nanti RJ nggak betul lagi dong. RJ itu di tingkat penyidikan, itu beberapa itu di tingkat penyidik, tidak dengan kejaksaan. Nggak ada hubungannya dengan kejaksaan. Kecuali RJ-nya dilakukan setelah berkas perkara di P21 kan oleh jaksa. Artinya perkara tersebut telah diambil oleh pihak kejaksaan. Ini kan belum diambil alih oleh kejaksaan. Masih koordinasi dan masih penilaian administrasi perkara. Masih ngegantung nih. Ya, jadi yang harusnya kita tuntut dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI terkait juga dengan putusan CLS yang masih berjalan, apalagi nanti para purnawirawan yang hebat-hebat ini akan mengajukan CLS lagi dan mungkin juga akan ada gugatan-gugatan perdata yang lain. Berarti itulah pintu masuk supaya kejaksaan juga segera mengembalikan SPDP. Begitu SPDP dikembalikan, berarti Polda Metro Jaya tidak bisa lagi mengirimkan berkas itu kepada kejaksaan dan berkas perkara itu tidak bisa lagi dibawa ke persidangan karena SPDP-nya sudah dikembalikan. Sembari dengan itu baru proses perdatanya silakan berjalan gitu. Jadi kita minta kepastian terkait dengan SPDP, bukan terkait dengan P19. Tapi terkait dengan SPDP dan kemudian komitmen mereka untuk melaksanakan UHAP dan surat pedoman Kejaksaan Agung nomor 2006 bahwa ketika melampaui batas waktu maka salah satu langkah yang harus dilakukan tegas oleh pihak kejaksaan adalah kembalikan SPDP dan P20. Keren. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Udah ya? Gini. Habis. Mas Roy. Ditambahkan oleh Pak Roy. Agenda ARM berikutnya adalah gasak itu kejaksaan ya. Ya. Kejaksaan ya. Berarti kata kuncinya teman-teman terus bergerak ya. Karena yang namanya ijazah itu ya tidak akan pernah tenang. Ini kontroversi ijazah. Koleksi kaos Roy Suryo bisa dibeli Sentana. Ada yang pusing, tidak akan pernah tenang. Jadi teman-teman RM, mari membuat tidak tenangnya orang yang pusing ini. Kayaknya Pak Roy udah bisa bikin toko deh. Menyaingi yang di mall-mall itu. Isinya kaos ini. Setiap event ada. Dan Biasa. ada tanda tangannya. Tanda tangan 3 orang. Roy, Tifa, Rismon. Masih ada Rismonnya ya? Ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan buat ARM boleh. Buat Pak Narko boleh. Ya. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Ada. Silakan. Silakan tambahan dari Pak Marwan. Ya. Ayo Bang. Oh, ini mic bulu. Supaya nggak ketinggalan bulunya. Ya. Terima kasih. Saya menambahkan aja untuk kita tidak lupa ya. Melanjutkan tadi Mas Ngaji sebut soal kita menuntut SP3. Ini sesuatu yang memang harus terus kita suarakan. Itu menyangkut teman-teman kita. Tapi di samping itu ada 2 hal yang perlu juga kita tuntut. Bahwa kalau SP3 sudah selesai, teman-teman sudah dapat,
Jokowi tetap harus kita tuntut. Ya. Jadi ijazah palsunya itu harus dibuktikan di pengadilan bahwa ini memang palsu atau asli begitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Kita dapat SP3, Jokowi dapat P3K. ya. Yang ketiga ini ke Pak Prabowo. Ya. Masa masih mau dikangkangi oleh Jokowi? Ya kan? Kalau polisi melanjutkan kejahatan, kezoliman yang tadi disebut Pak Narko soal tersangkanya teman-teman kita ini, berarti yang masih berkuasa itu Jokowi, ya kan? Nah, ini kita pertanyakan ke Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia sekarang ini. Kenapa diam saja? Kenapa kezoliman dilakukan oleh Jokowi lewat Polri itu masih dibiarkan? Nah, karena itu yang ketiga kita tuntut adalah, ya makanya kita tuntut ini Prabowo ini benar-benar Presiden Indonesia, rakyat Indonesia, atau hanya Presiden boneka di bawah kendali Jokowi dan Parcok. Dan kita tidak percaya itu, makanya Pak Prabowo harus buktikan itu. Saya kira itu mungkin 3 hal ya. Jadi ada SP3 terus kita tuntut, ada upaya dengan berbagai cara supaya ijazah Jokowi yang palsu itu memang benar-benar terbukti palsu. Kemudian yang ketiga kita tuntut Pak Prabowo untuk benar-benar menjadi presiden yang mewakili kepentingan negara dan rakyat Indonesia, karena saat ini martabat bangsa Indonesia itu sudah diinjak-injak oleh Jokowi dan Parcok. Ya, jadi Pak Prabowo juga kita tuntut untuk itu. Saya kira itu tambahannya. Makasih. Oke, makasih. Penegasan ya. Izin dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin saya pulang. Oh gitu. Iya. Kira izin apa? Iya. Tapi gini, agenda kita ke depan untuk ARM ya, agenda perjuangan kita ke depan. Pakai mic. Sorry Pak. Pak Elo tahu aja yang disukain perempuan. Yang kasih apa itu? Ya. Itu ini. Udah. Jadi untuk perhatian ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya kita punya agenda aksi itu Istana Wapres pasti kita datangi ya, karena ijazahnya masih belum jelas. Kemudian kedua kita akan kepung kejaksaan. Banyak tuh kejaksaan, ada Sylvester ya. Sylvester juga belum tahu rimbanya, tapi untuk kesana nanti kita akan mengikuti untuk apa ya Pak? Untuk menuntut SPDP. Oh iya. Ya, jadi sekian itu dari saya. Yang penting adalah kita tetap isi koma, kita tetap solid, kita tetap kompak. Ya, karena kemenangan itu hanya perlu kesolidan dari kita semua. Dan untuk GMKR juga kita menunggu komando, artinya pergerakannya kita mengikuti. Ya, itu aja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Rustam. Om Lim kayak ini. Udah. Baik. Oke, Baik, ya. Saya tahu yang sangat berbahagia pada hari ini adalah ARM. Kita tahu sejak tahun lalu ya, ARM itu mulai bergerak di depan Sarinah itu cuma 4-5 orang ya. Dan sekarang tentunya tentu berbahagia sekali ya. Karena sudah banyak pasukan-pasukan yang membersamai ataupun yang menopang. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada kita sekalian, kita ini masuk dalam arena perjuangan. Harus siap-siap, harus menjaga diri ya. Jangan kemudian nanti secara personal kita menjadi kurang kuat sehingga akan menodai teman-teman kita seperjuangan. Ya, harus siap. Jadi kalau tadi banyak pantun-pantun, saya ingin mengingatkan Allah berfirman di dalam Quran itu, am hasibetum antat kulul jannah
Wala ma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lama sabirin. Apakah kamu akan dimasukkan surga begitu saja oleh Allah? Padahal Allah belum menampak kepada kamu tentang perbuatan jihad kamu dan kesabaran keistiqomahan kamu. Ya. Jadi selesaikanlah urusan pribadi. Jangan kayak orang kuat, ternyata kayak respon itu belum mateng. Ya. Kenapa belum mateng? Ternyata baru ada satu sedikit ujian saja, dia sudah ngelepar ya. Jadi inilah yang harus kita jaga, maka kita kuatkan diri kita ya. Dekatkan kita kepada Allah pencipta, pemilik, pengatur alam bumi ini ya kepada Allah. Insya Allah perjuangan ini perjuangan ibadah, bukan menang-menangan, tetapi kita harus menempuh kebenaran. Inilah yang tentu diharapkan ya oleh ARM ya. Jadi kita bersama-sama berjuang agar kita akan bertemu kembali di surga Allah yang akan datang. Ya. Cukup? Cukup. Ya, mari. Saya tutup ya. Iya. Masuk dulu. Oh, tambah. Ketua masa nggak boleh? Ketuanya juga boleh nambahin. View-nya lagi banyak nih. Sekali lagi sebelum ditutup oleh Bung Michael, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu, para senior yang sudah hadir dalam acara Halal Bihalal kita. Hari ini memang luar biasa sekali. Biasanya kita itu di sini tidak pernah susah lah ibarat kata. Tapi dari 2 hari yang lalu tuh saya udah ditelepon oleh Trunojoyo. Iya, udah Trunojoyo, dia mau bertanya tentang halal bihalal. Tapi alhamdulillah hari ini nggak ada apa-apa karena kita punya. Jangan-jangan ada orang Trunojoyo nih. Lebih bagus. Iya. Ya, jadi itu aja. Jadi benar-benar kita percaya kalau perjuangan itu semuanya tergantung dari niat. Niat seseorang itu hanya yang tahu itu hanya Allah. Tapi pada saatnya akan terlihat pada saat dia pergi dari kita. Berarti memang ada yang salah dari niatnya. Kita yang sekarang ini, ayo kita sama-sama, kita solid. Kita adalah emak-emak yang mandiri. Kita berdiri di sini selama 4 tahun. Tidak pernah ada kata bohir atau apapun. Kita adalah kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tambah sedikit lagi tambah. Boleh. Makin asik nih, Boleh jatuh moto. Oh, Jan. Bumarto katanya. Ajan. Ya bang, abang mau itu lagi bang. Kopi lagi nih ya. Udah tinggal nunggu ini. Udah sampai kemana bang? Ngomong dong, Bang. Bisa nungguin aja sampai langsung aja Ajan. Nggak, saya sih sebenarnya nggak penting juga gitu. Saya cuma mau ngomongin soal 50 miliar yang didapat sama Mas Roy Suryo katanya. Dibagi, Bang. Itu dia. Jadi gini, kalau memang ternyata 50 miliar itu betul, 50 miliar itu benar, ini rudal-rudal kita buat ke Solo lebih kencang lagi. Nah, sekarang ini kan agak-agak melemah karena memang yang 50 miliar itu bohong gitu loh. Coba kepada yang punya uang 50 miliar untuk perjuangan, kasih ke kami. Kasih ke kami 50 miliar, kita sikat habis lagi geng Solo. Kita sikat lagi rumah Jokowi, mungkin ada kayak reformasi jilid 2 untuk ke rumah Jokowi. Kalau ada 50 miliar gitu loh. Makanya saya menghimbau kepada orang-orang nih yang punya duit nih 50 miliar nih, kita tunggu juga nih buat perlawanan lebih kencang lagi menghadapi Joko Widodo. Mantap. Buat menghadapi Gibran. Mantap. Buat menghadapi siapa lagi? buat menghadapi Termul. Ini kan sampai hari ini aja soal makanan aja nih. Dari emak-emak ini bagaimana 50 miliar. Jadi yang percaya 50 miliar itu selain orang dongo pasti Termul gitu loh. Udah Termul dongo lagi. Nah, gitu. Terima kasih.
Baik. Kita berdoa kepada Allah SWT. Ya. Ketahuilah bahwa musuh itu tidak seperti yang kita bayangkan, mungkin lebih banyak. Kita menganggap Jokowi, kita tidak tahu di belakang Jokowi itu ada gerombolan yang sangat berat. Ya. Kita belum menyentuh masalah Pak Tekno dan sebagainya ya. Maka kita semoga segera kuat. Kita berdoa kepada Allah. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asaidin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimnal kitab. Allahumma unsur manasaruddin. Wahdal khadalal muslimin. Wa unsur mustad'afina minal mu'minin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Wa min du'a la yasma. Wa min qalbi la yahsha. Wa min nafsi la tasba. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asaidin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, supaya saya tutup acaranya ya. Terima kasih Pak Mursalim doanya. Apa yang dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa pasti menjadi sesuatu yang baik untuk di masa depan. Oke. Saya kasih yel-yel terakhir ya, supaya kita sebelum penutup. Nanti saya tutup dengan pantun. Hidup Mama. Hidup ARM. Siap ke kejaksaan? Oke. Hah? Siap ke Istana Gibran? Siap ambil parsel? Ayo lo. Siapa lo? Ketahuan. Siapa ketahuan kan yang mau ambil parsel? Ini salah. Oke, saya kasih pantun ya. Pagi-pagi makan ikan salmon. Malam-malam kita malah jajan. Udah, lupain aja soal Rismon. Besok kita serbu kejaksaan. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe semua channel yang ada sedang nonton ini. Terus dukung Pak Roy Suryo dan semua tersangka termasuk Rustam. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you. Thank you. Salmon jajan, lupakan respon, ingatlah Irjan. Michael yang punya lu mana?